Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Sabtu 2 Juli 2022, Pekan Biasa ke-13. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Amos, bab 9 ayat 11 sampai dengan 15. Mazmur bab 85 ayat 9, 11 sampai dengan 14. Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebuah tindakan puasa yang tulus tanpa paksaan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, berita Injil pada hari ini tentang puasa. Murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya mengenai puasa. "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Murid-murid Yohanes tidak bisa menerima bahwa mereka telah melakukan kewajiban puasa, sementara murid Yesus tidak. Orang Farisi lagi-lagi mengkritik Yesus. Yang dipermasalahkan kali ini adalah murid-murid Yesus yang tampaknya tidak pernah berpuasa. Mereka diperbandingkan dengan murid-murid Yohanes yang rajin berpuasa. Secara implisit dengan itu, mereka berkata bahwa Yesus dan para pengikutnya tidak sesaleh Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi. Orang Farisi berpuasa 2 kali seminggu, yakni hari Senin dan hari Kamis. Puasa yang dipertanyakan oleh para murid Yohanes adalah puasa yang merupakan bentuk kesalehan pribadi
bukan puasa agung atau puasa-puasa yang diwajibkan pada saat-saat khusus. Yesus sendiri nampaknya tidak meminta para murid untuk berpuasa. Kritikan orang Farisi ditanggapi oleh Yesus dengan mengatakan, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Bagi Yesus, para muridnya tidak perlu berpuasa selagi ada bersama Dia. Tujuan orang berpuasa ialah agar mereka dapat mendekatkan diri bersatu dengan Yesus. Jika seseorang sudah bersatu dengan Yesus, maka dia tidak perlu lagi berpuasa. Tetapi akan tiba waktunya bahwa mempelai akan diambil daripadamu, maka pada waktu itulah kamu harus berpuasa. Dalam berpuasa, bukan penampilan luar yang penting, tetapi keterbukaan hati kepada Tuhan. Karena itu, bukan banyaknya hari, jam, atau jumlah makanan yang penting dalam berpuasa, tetapi mutunya. Meski mungkin berlebihan jika dikatakan bahwa semua orang Farisi munafik, terkecuali Nikodemus terpandang sebagai orang Farisi yang tulus. Banyak di antara mereka memang munafik karena melakukan ritual puasa untuk menutupi hati mereka yang egois. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa pesan yang berguna bagi kehidupan kita. Pertama, puasa yang kita lakukan hendaknya dijalankan dengan tulus, bukan karena paksaan. Jangan paksakan kebiasaan pribadi untuk orang lain. Kedua, apapun yang kita lakukan hendaknya kita sadari untuk menjadikan hidup kita lebih suci, lebih dekat dengan Tuhan, dan kelak beroleh hidup bahagia bersama Yesus. Ketiga, kita diajak untuk tidak mudah menghakimi orang lain yang tidak melakukan ritual agama sesuai dengan standar dan peraturan religius hidup kita. Kita juga diajak untuk tidak melakukan kesalehan dalam hidup beragama seperti orang munafik yang melakukannya untuk mendapatkan pujian dan penghormatan dari orang lain. Saudara, diam diri sejenak
resapkanlah kata-kata berikut ini. Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak? Murid-murid Yohanes tidak bisa menerima bahwa mereka telah melakukan kewajiban puasa, sementara murid-murid Yesus tidak. Apakah Anda selalu menuntut orang lain sama dengan diri Anda? Saudara, jangan paksakan kehendak pribadi Anda untuk orang lain. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga tindakan puasaku membantu diriku untuk semakin menjalin relasi yang mesra dan kedekatanku dengan Dikau dan sesama. Ya hati tersuci Bunda Maria, doakanlah aku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu pertama dalam bulan Juli. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.